Hadirin silakan duduk. Udah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi majlis kita dengan pembacaan Fasal Maulid Dia Ilmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana sallallahu alaihi bi-idhnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi. Salla alayka Allahu barik alladhi bika ya mushaffa khassana wa habana sallallahu alaihi. Ma'alik al-abhar ma'din sirrika al-asma fahum subul an-najati himana sallallahu alaihi. Wa ala sahabatika al-kiram humati dinika asbahu liwalaihi unwana sallallahu alaihi. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجار صلى الله عليه. والله ما ذكر الحب لدى المحب إلا وأضحى والدا الأشوانا صلى الله عليه. يحب الذين عليهم بالنفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعش وأدهرانا صلى الله عليه. تهتز الأرواح تشتاق اللقاء وتحل تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. محبين كذا فاسمع إلى سير المشفع يرجف الآذان صلى الله عليه. إلى وصف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. وقد جاءكم سبحان الذي الأنبانا صلى الله عليه. نانا صلى الله عليه. Wifi-nya simpen di sini. Wifi-nya simpen di sini. orang buruk kalian wa azki farhana صلى الله
أفضل ما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه ويبشر أقوامهم بالمصطفى أنزل بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء أمر مقدم يمشون تحت لواء من
Tak kenal maka tak cinta. Baiklah hadirin rahimakumullah, semoga sebelum kita menjemput penceramah kita, ayo sama-sama kita mengenali sedikit tentang diri beliau. Nama lengkap Pipik Dian Irawati, mesra dipanggil Umi Pipik. Tempat lahir di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Lahir pada Sabtu tanggal 26 November 1977. Berprofesi sebagai pendakwah dan isteri kepada almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan 4 orang cahaya mata. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah ila ruhi almarhum Ustaz Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hati tak tercela, tak disinari dengan cahaya karma. Bagaimana tersakitinya jiwa jika disirami dengan fata morgana yang menyiksa jiwa nyawa. Usah mengejar cinta yang sementara jika ia membuatkan dirimu lekas seketika. Buka mata hati agar kau mengejar cintanya sebenar, yaitu cinta hakiki, cinta abadi buat selama-lamanya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah sama-sama kita menadah jiwa untuk mendengarkan tausiah daripada Umi Pipik dengan tajuknya Cahaya Cinta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yashukul khair ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yashukul khair ilallah. Tidak ada yang memberikan kebaikan itu datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan terkecuali Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Maka min ni'mati fa min Allah. Tidak ada nikmat selain nikmat itu datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada daya upaya dari kita manusia, segala kekuatan kuasa itu hanya milik Allah. Ini doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas saat berpisah di Mina mendoakan, saling mendoakan. Doanya ini, jika dibaca 4 kali, diulang 4 kali, dibaca petang dan pagi, maka faedahnya Allah akan jauhkan dari yang namanya syirik, dari hal-hal keburukan yang datang dari jin dan manusia. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma baina dhalik. Subhanallahi 'adada ma huwa hal. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi 'adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar 'adada ma baina dhalik. Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah 'adada ma baina dhalik. La ilaha
illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli daru al-thamara. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli daru al-thamara. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli daru al-thamara. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibatihi was sultan wal aqlai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subhanal qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanal qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanal qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah kumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang mendatangkan keridhaannya Allah. Majlis yang dipenuhi rahmat Allah, majlis yang dipenuhi cucuran rahmatnya Allah, majlis yang mendatangkan nur Allah, majlis yang mendatangkan nur Nabiullah Muhammad SAW. Syukur, bukan maunya kita hadir di sini, tapi Allah dan Rasulnya yang mauin kita. Allah, bukan karena saya juga, karena yang duduk di sini wanita yang penuh dengan dosa, yang bersyukur terlahir menjadi umat Muhammad, yang bersyukur masih dikasih kesempatan oleh Allah menjadi umat Muhammad dengan ketidaksempurnaan diri ibadah. Tapi semua berkumpulnya kita di sini tak lain Allah dan Rasulnya yang maukin kita. Semoga kita bisa berkumpul nanti di surga Firdausnya bersama-sama. Bukan hanya berkumpulan di dunia, kita bisa sama-sama berkumpul di surga Firdausnya, bisa menatap wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ustazah, para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tidak mengurangi rasa takzim saya. Nata'amnullah fi kulli hayatih. Semoga Allah muliakan, berkahi ilmunya, menjadi umat yang bermanfaat. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita dalam kasih sayangnya, dalam nikmat iman, nikmat Islam. Asbab perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengenal Allah.
bukan karena perjuangan Rasulullah, kita nggak kenal dengan Allah. Kita nggak tahu Islam. Islam yang seperti apa kita tak tahu. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah SAW. Saat Rasul diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus oleh Allah untuk menyebarkan cinta, rahmat ke seluruh alam, mengajak orang-orang beriman, mengajak orang-orang mengenal Allah, mengenal Islam. Perjuangannya gak mudah. Perjuangan Rasul gak mudah. Berkorban dengan nyawa, harta, diri, waktu, semua untuk kita bisa mengenal Allah. Bersyukur dengan nikmat iman. Dengan iman, walaupun iman kita naik turun, iman kita sedang naik turun, tapi setidaknya kita bersyukur. Syukuri anugerah ini. Kenapa? Karena kita tak perlu susah payah untuk mengenal Allah, kenal Islam, tahu Islam. Asbab-musabab perjuangan Rasul dan para sahabat, kita mengenal Islam yang begitu indah, mengenal Allah. Walaupun mungkin kita belum kenal sama Allah, kita belum kenal dengan Nabi kita, kita belum kenal dengan sifatnya Nabiullah Muhammad SAW. Kita baru tahu Allah. Kita belum tahu, belum kenal Allah, belum. Kalau kita kenal Allah, setiap hari kita gak akan maksiat. Hanya dengan mata kita memandang orang buruk sangka, harta dengan telinga kita mendengar aib orang lain, harta maksiat dengan lisan kita menjudge, menilai orang, membuli, mencaci, memaki. Harta dengan tangan kita tuju orang, harta dengan kaki kita melangkah ke tempat maksiat Allah yang gak ridho. Berarti kita belum mengenal Allah. Kita baru tahu siapa Tuhan kita yang kita sembah, Allah. Hanya itu saja, tapi belum mengenal sifatnya, maha rahimnya, kasih sayangnya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan kita belum kenal Nabiullah Muhammad SAW. Kita belum mengenalnya, kita hanya baru tahu. Kita baca maulid tahu, kita baca maulid, kita qiyam memuji, bersolawat. Tapi apakah kita kenal bagaimana sifat Nabiullah Muhammad yang mengajarkan kita arti tentang cinta dan pengorbanan? Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Sayyidah Fatimah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabiullah Muhammad? Belum. Kita belum mengenal Nabiullah Muhammad dengan sifatnya, tawaduknya, sabarnya, cintanya, yang mengajarkan kita memanusiakan manusia. Rasul kita punya misi memanusiakan manusia, memuliakan pembencinya, mencintai pembencinya. Ini yang diajarkan oleh Rasul kita. Kita membaca maulid, membaca semua kisah beliau, cerita kehidupan, memuji, bersolawat, tetapi kita gak mengenal. Tidak ada sifat itu dalam zahir batinnya kita. Kadang saat ada orang marah sama kita, kita marah. Kadang saat ada orang menilai kita, kita marah. Saat ada orang berlaku buruk sama kita, kita marah. Mana cinta itu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW? Kan kita kepengen kumpul, kita pengen dapat syafaatnya. Kita yang dimuliakan oleh Nabiullah Muhammad, kita yang dulu hina,
dilecehkan. Ada bayi lahir perempuan dibunuh, bayi lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Wanita gak dimuliain. Tapi asbab perjuangan Rasulullah SAW, begitu mulianya wanita, hingga Allah turunkan ayat-ayat yang bisa memuliakan kita, supaya kita mudah dikenali, supaya kita tidak diganggu. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, anak perempuan mukminah, untuk mereka menjulurkan kain di seluruh tubuh mereka. Ada apa di ayat ini? Ada dua, supaya kita tidak diganggu dan mudah dikenali. Ini kemuliaan buat kita. Kemuliaan. Rasul kepengen kita nih, wanita akhir zaman dan dimuliakan, yang dicintai oleh Rasul, berjalan di belakang barisan Sayyidah Fatimah. Tapi apakah mungkin kita wanita akhir zaman yang menjadi fitnah terbesar, yang kadang kita lupa kita sudah dimuliakan oleh Rasul, kadang kita hinakan diri kita sendiri? Apakah mungkin kita menjadi satu barisan bersama Sayyidah Fatimah di saat rasa malu itu hilang dalam diri kita? Kadang kita salah niat. Sering kita hadir majelis ilmu, kita datangi dimanapun majelis ilmu kita datang, tapi kita salah niat. Kita kepengen orang itu melihat kita, oh dia soleha sekali, setiap hari datang majelis, setiap hari menuntut ilmu, hanya untuk dinilai, dipuji. Oh dia punya komunitas, dia ketua majelis. Tetapi salah niat. Tidak ada perubahan dalam diri kita. Karena ukuran ilmu itu bukan berapa banyak majelis yang kita datangi, bukan berapa banyak tempat kita menuntut ilmu, bukan. Kalau tidak membawa perubahan dalam diri kita, tak manfaat itu ilmu. Maka orang yang sering hadir majelis, lembut hatinya, akan membawa dua perubahan dalam dirinya. Apa yang berubah? Satu, bicaranya berubah. Yang biasa suka gibah, namimah, mengadu domba, memfitnah, membicarakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain, dia sudah tidak mau lagi untuk bergibah, namimah. Bicaranya santun, bicaranya lebih kepada akhirat, bukan urusan dunia. Tidak ada kata cemburu untuk urusan dunia. Tidak. Ini orang yang sering hadir majelis, takut mau menilai orang lain, takut dia sedang dinilai oleh Allah. Takut mau melihat dosa orang lain, takut malu dia pun punya dosa. Ini orang yang sering hadir majelis, bicaranya berubah, yang pertama. Yang kedua, orang yang sering hadir majelis, pakaiannya berubah. Ya seperti apa pakaiannya? Apakah seperti saya pakai cadar? Tidak, cadar saya belum jaminan diri saya masuk surganya Allah, belum. Kita di dunia belum, sedang tidak baik-baik saja. Saya, kalian semuanya di dunia ini sedang tidak baik-baik saja, sedang dinilai oleh Allah dengan segala ujian-ujian kita. Pakaian seperti apa? Apa yang harus berubah dari pakaian kita? Sifat pakaian kita. Saat kita pakai, ada rasa malu. Malu kepada siapa? Manusiakah? Teman kita kah? Kalau kita pakai pakaian yang kusut, pakai pakaian yang jelek, malukah kepada teman kita kah? Tidak, bukan itu. Tapi malu kepada Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Penghulunya wanita di surga, pemimpin kita di surga nanti. Diriwayatkan suatu hari, di saat Rasulullah SAW sedang mengajar majelis, tiba-tiba Rasul menangis. Di saat mengingat ayat Allah bahwa semua manusia akan berjalan di atas api jahanam, Rasul menangis. Rasul gak berhenti menangis. Semua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha untuk menghentikan tangisan Rasul. Rasul masih menangis. Sayyidina Umar berusaha
putriku Fatimah, ayahmu sedang menangis. Hanya engkau yang bisa menghentikan tangisan ayahmu. Sayyidah Fatimah putri yang dicintai. Bahkan Rasul kalau rindu ingin mencium wanginya surga, Rasul cium keningnya Sayyidah Fatimah. Hingga Sayyidah Fatimah berlari menemui ayahnya yang sedang menangis. Di saat Sayyidah Fatimah masuk ke masjid menemui ayahnya, seluruh mata laki-laki tertuju kepada Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, dan semuanya bertakbir Allahu Akbar sambil menangis. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka seluruh laki-laki yang saat itu majlis bersama Rasulullah, mereka saat melihat Sayyidah Fatimah masuk, mereka bertakbir sambil menangis? Apa yang menyebabkan mereka bertakbir dan menangis? Apakah melihat kecantikannya Sayyidah Fatimah? Tidak. Sayyidah Fatimah tidak terlihat kecantikannya kalau bukan untuk suami dan ayahnya. Tertutup rapat, matanya saja tak terlihat, kulitnya tak terlihat. Lalu apa yang menyebabkan para laki-laki ini bertakbir Allahu Akbar sambil menangis? Apa? Mereka melihat pakaian yang dikenakan oleh Sayyidah Fatimah penuh dengan 20 tambalan. Putri Rasulullah loh, kekasih Allah, pemimpinnya kita nanti di surga, penghulunya wanita di surga, pakaiannya penuh dengan 20 tambalan. Lalu bagaimana dengan pakaian kita? Kadang kita salah niat, hadir majelis berbangga-bangga, penuh dengan kemewahan, dengan kesombongan diri. Ini bahkan Sayyidah Fatimah memuliakan dirinya di dunia, menutupi auratnya. Suatu hari diriwayatkan Sayyidah Fatimah melihat ada jasad digotong mau dimakamkan. Jasad itu sudah dibalut dengan kain kafan, tetapi tidak ditutup dengan keranda, hanya di atas digotong. Sayyidah Fatimah menangis sedih. Lalu Asma binti Abu Bakar bertanya, "Ya Fatimah, apa yang membuatmu menangis sedih?" "Wahai Asma, aku membayangkan seandainya diriku, tubuhku digotong seperti itu, semua orang akan melihat postur tubuhku, padahal sudah ditutup kain kafan. Tapi Sayyidah Fatimah malu seandainya postur tubuhnya terlihat. Bagaimana ya Asma, aku tak mau postur tubuhku terlihat. Aku mau ditutup, memakai keranda tertutup. Ya Fatimah, saat jenazahmu kelak nanti, kami akan menutupi. Satu lagi ya Asma, kuburkan aku di malam hari supaya tidak ada orang satu pun yang melihat proses pemakamanku." Saking menjaga malunya, auratnya di dunia dia jaga, hingga Allah muliakan nanti di padang mahsyar, di yaumil mahsyar, saat semuanya berkumpul dalam keadaan telanjang. Sayyidah Fatimah mau melewati sirat. Allah berkata, Allah berseru, "Wahai kalian penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah beserta rombongannya akan melewati sirat." Tidak ada satupun orang yang mampu melihat, tidak ada satupun kepala ini menghadap ke atas. Allah yang membuat kepala ini tunduk, Allah yang melihat, yang membuat mata ini terpejam. Itu karena Sayyidah Fatimah memuliakan dirinya di dunia, menjaga auratnya, menutupi auratnya, hingga Allah muliakan di sirat. Berjalan, tak ada satupun yang melihat. Maka Allah memanggil, "Mana rombongan yang pecinta-pecinta Sayyidah Fatimah? Di mana pecinta Sayyidah Fatimah? Berjalanlah di belakang Sayyidah Fatimah." Semoga ada kita di antaranya.
ini. Malam ini Allah takdirkan saya yang bodoh, ilmu saya penuh dengan dosa. Kita kepengen sama-sama kita dapat cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita sama-sama yuk kenali Rasul kita. Rasul kita yang sudah mengorbankan hartanya, nyawanya, fikirnya, diamnya, laparnya. Rasul kita sudah dirasakan oleh Rasul kita. Kalau kita bangga jadi umatnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat cahaya, bisa melihat cahaya Nabiullah nanti di yaumil qiyamah? Karena Nabiullah Muhammad katakan nanti akan ada orang-orang yang tidak bisa melihatmu, tidak bisa melihat wajahku di yaumil qiyamah. Diriwayatkan suatu malam Ummu Aisyah istri beliau sedang menjahit baju di malam hari. Penerangnya karena saat itu belum ada listrik, penerangnya hanya lilin saja. Lalu lilin itu tertiup angin, mati, padam. Hingga beliau, Ummu Aisyah, tidak bisa menemukan jarumnya yang tadi buat menjahit baju itu jatuh. Terjatuh dan beliau tidak bisa menemukan jarum tersebut. Karena gelap. Tak lama Rasul datang. Wajahnya yang bercahaya membuat ruangan yang gelap itu menjadi terang sekali, seperti ada listrik. Hingga Ummu Aisyah bisa menemukan jarum yang tadi jatuh. Lalu Ummu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh engkau cahaya penerang. Rumah ini jadi terang ya Rasulullah. Cahayamu terang sekali ya Rasul, hingga membuat ruangan ini yang gelap jadi terang." Lalu Rasul katakan, "Tapi nanti di yaumil qiyamah ada orang-orang yang tidak bisa melihat cahayaku, tidak bisa melihat wajahku." Ummu Aisyah terheran-heran. "Bagaimana mungkin ya Rasulullah, wajahmu bercahaya sekali, ruangan yang gelap ini menjadi terang karena adanya engkau. Bagaimana mungkin ada orang di yaumil qiyamah tidak bisa melihat cahayamu, tidak bisa melihat wajahmu? Siapa mereka ya Rasulullah?" Lalu Rasul katakan, "Mereka orang yang pelit." Apa bahasa Malaysianya pelit? Kedekut. Ya, mereka orang yang kedekut, pelit. Pelit yang seperti apa ya Rasulullah? Jawab Ummu Aisyah. Lalu Rasul katakan, "Mereka saat namaku disebutkan, mereka pelit bersolawat kepadaku. Mereka tidak menjawab salamku. Mereka orang yang pelit. Nanti di yaumil qiyamah mereka tidak bisa melihat wajahku." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan pelit bersolawat saat namanya disebutkan. Kalau emang kita cinta, biasanya kita senang saat nama orang yang kita cintai itu disebutkan. Kita bergetar hati kita, rindu itu tersampaikan. Jangan kita diam saja, karena cinta harus diungkapkan, tidak bisa dipendam. Ini, maka jangan pelit. Saat namanya disebutkan, jawab. Tadi saat saya mengatakan sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad, tak ada satupun yang menjawab. Saat saya mengatakan sholawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak ada yang menjawab tadi. Sedih saya, wallah sedih. Katanya kita kepengen kumpul, katanya kita pengen dapat syafaatnya, tapi diam di saat ini, tak terucap, tak menjawab salamnya. Tadi dikatakan Nabi, orang yang pelit saat namaku disebutkan, dia diam saja. Ini mohon maaf ya, bukan kata saya, tapi biasanya orang yang cinta
alaika ya Rasul, salamu alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Buktikan kalian cinta ya Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaika. Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim alaika salawatullah alaika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya kepada kita, diamnya, laparnya, fikirnya untuk kita. Cintanya gak pernah pudar. Suatu hari Rasulullah sedang istirahat di rumah Ummu Aisyah. Tiba-tiba saat tertidur Ummu Aisyah terbangun, tidak dilihatnya Rasulullah, tidak ada di sampingnya. Lalu Ummu Aisyah mencari kemana Rasulullah. Di saat dicari ternyata Rasulullah sedang berada di masjid, sedang sholat. Lama sekali sholatnya, ditunggu oleh Ummu Aisyah sampai kakinya bengkak. Rasulullah dalam sholatnya. Selesai sholat, Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kau tidurnya ya Rasulullah? Kapan kau istirahat ya Rasulullah? Aku lihat kau sholat lama sekali. Engkau kan manusia mulia ya Rasulullah. Engkau gak punya dosa ya Rasulullah. Aku perhatikan engkau bertaubat kepada Allah. Dalam satu malam hingga 100 kali engkau bertaubat ya Rasulullah. Untuk apa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Engkau manusia suci, mulia, kekasih Allah. Istirahatlah ya Rasulullah, tanya Ummu Aisyah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya istriku Aisyah, kalau aku tertidur lelap, bagaimana keadaan umatku nanti? Aku bertobat kepada Allah hingga kakiku bengkak. Aku lakukan ini untuk umatku. Jikalau hari ini ada umatku yang dicabut nyawanya, dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan tobatku ini untuk menambal tobat umatku. Ini yang dilakukan Rasul buat kita. Kita yang bermaksiat, Rasul yang bertobat untuk kita. Ini bahkan saat sakaratul mautnya beliau, detik-detik beliau diambil nyawanya, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Gak tega. Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Engkau jijikkah melihatku ya Jibril? Kata Rasul, wahai kekasih Allah, bagaimana aku tega melihat wajahmu? Aku sudah pelan-pelan mencabut nyawamu. Aku tidak tega melihat wajahmu yang penuh dengan kesakitan, menahan sakit. Jibril, betul
sakit sekali. Dicabut nyawa ini sakit, Jibril. Apakah nanti umatku merasakan juga ya Jibril? Wahai Jibril, sampaikan ke Allah, jangan sampai umatku merasakan rasa sakit sakaratul maut. Biarkan aku saja ya Jibril yang merasakan sakit itu ya Jibril. Bahkan sampai sakaratul maut, rasa sakitnya saja Rasul gak kepengen kita ngerasain, kita merasakan juga. Tapi kan gak mungkin. Siapa kita? Kita manusia yang hari ini taat, besok maksiat. Kita manusia yang setiap hari punya dosa, dekat sekali dengan melakukan dosa. Semua manusia akan minum cangkir kematiannya masing-masing, akan merasakan cangkir kematiannya masing-masing. Ada yang minum cangkir kematian dengan begitu panasnya. Saat saya dikasih satu cangkir teh atau susu yang panas sekali, gak mungkin saya bisa langsung minum, karena pasti lidah saya kaku, sakit, karena panas sekali. Itu kematian. Ada yang meminum cangkir kematian dengan begitu dahsyatnya, sakit luar biasa. Ada yang minum cangkir kematian dengan begitu dinginnya. Malam hari kita terbangun haus, mau minum, cari air putih, tak ada yang tak dingin, hanya ada yang dingin di kulkas. Kita minum, kadang kita gak kuat, gigi kita minum. Akan ada yang merasakan minum cangkir kematian dengan begitu ngilu dinginnya. Semua. Tapi itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itu cintanya. Bahkan cintanya di yaumil mahsyar nanti kita semua, saya, kalian, saudara-saudaraku semua, baik yang perempuan, baik laki-laki, semua di yaumil mahsyar akan dikumpulkan jadi satu dalam keadaan telanjang satu sama lain. Tak ada sehelai kain pun menutupi badan kita. Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka nanti tidak malu satu sama lain? Terlihat badan mereka ya Rasulullah. Rasul katakan, nanti di yaumil mahsyar sudah tidak ada rasa malu, yang ada rasa takut. Sejengkal matahari di atas kepala kita, panas luar biasa di yaumil mahsyar. Semua dalam keadaan telanjang. Di mana hari saat itu semuanya nafsi-nafsi, hanya memikirkan dirinya sendiri. Di mana hari itu seorang suami lari dari istrinya, takut dituntut oleh istrinya, membawa dirinya sendiri. Di mana hari itu seorang istri lari dari suaminya, menjauh. Yang katanya kita cinta sama suami, suami cinta sama istri, di yaumil mahsyar tidak memikirkan istrinya, cari juga tidak. Kita pun sama, yang kata kita cinta sama suami, di yaumil mahsyar kita tak cari suami, memikirkan suami juga tidak. Hari itu di yaumil mahsyar semuanya nafsi-nafsi. Seorang ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya. Semua nabi nafsi-nafsi, semua nabi datang. Nabi Isa datang, ya Rabbi nafsi-nafsi, aku datang sendiri. Bahkan Nabi Isa di yaumil mahsyar tidak mendoakan ibunya Maryam, nafsi-nafsi. Umatku, hambamu ya Rabb, aku kembalikan. Di sini Rasul menangis, sujud kepada Allah, bangun sujud lagi, bangun lagi, sujud lagi, hingga Allah mengatakan, ya Muhammad, apa yang kau lakukan? Sudah tidak ada ibadah di sini. Bangun ya Muhammad. Rasul memohon, ya Rabb, tolongi umatku. Jikalau Nabi Isa datang sendiri menyalahkan umatnya, bagaimana dengan keadaan umatku ya Rabb? Tolong umatku ya Rabb, selamatkan umatku, ampuni dosanya, ampuni khilafnya. Tolongi umatku ya Rabb. Ini yang diminta Rasul. Ini bukti cintanya Rasul sama kita. Bahkan Rasul berdiri di pintu surga, memastikan
Tidak ada satu umatnya pun masuk ke dalam neraka. Rasul cari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita lakukan supaya Nabi bangga dengan kita umatnya? Supaya Nabi tersenyum. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Muhammad, hari ini Allah sedang mengorbankan api neraka. Allah sedang menyalakan api neraka, ya Muhammad. Semua malaikat takut. Ya Muhammad, aku teringat engkau. Engkau adalah kekasihnya. Engkau yang dipenuhi dengan cinta. Aku bertabaruk kepadamu, ya Muhammad. Allah sedang menyalakan api neraka." Lalu Rasul bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka itu, ya Jibril." Lalu Jibril mengatakan, neraka itu dari setiap susunannya, setiap lubangnya ada 7. Yang paling bawah untuk orang-orang yang munafik. Jibril menceritakan yang kedua untuk orang-orang kafir, semua diceritakan. Sampai akhirnya Jibril terdiam, tidak meneruskan bicaranya saat mau menyebutkan neraka yang ke-7 untuk siapa. Rasul bertanya, "Ya Jibril, teruskan ya Jibril. Neraka yang ke-7 itu untuk siapa ya Jibril?" Jibril menangis. "Neraka yang ke-7 itu untuk umatmu ya Muhammad." Saat itu Rasul langsung pingsan. Hingga Jibril menggendong baginda Nabi Muhammad dan menaruhnya di pangkuan Jibril. Di saat Rasul terbangun, Rasul menangis. Rasul 3 hari gak mau makan, gak mau bertemu dengan siapa-siapa. Rasul berdiam diri. Hingga Sayyidina Abu Bakar kehilangan Rasul. Mendatangi rumah Rasul, "Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ya Rasulullah?" Rasul terdiam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang. Di jalan bertemu sahabatnya Sayyidina Umar. "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Aku tidak menjumpai Rasul hari ini. Sudah 3 hari Rasul berdiam di rumahnya." Sayyidina Umar berusaha untuk meraih Rasul, mendatangi rumah Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ya Rasulullah? Melalui pintu mana ya Rasulullah supaya aku bisa menemukanmu ya Rasulullah?" Rasul masih terdiam. 3 hari tak makan, pucat wajahnya. Hingga Sayyidah Fatimah mengetuk pintu rumah ayahnya. "Assalamualaikum ya ayahku,
Kalau kita ingin Rasul bangga dengan kita, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa yang harus kita ikuti? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengampunimu, Allah akan mencintaimu. Pertanyaannya, apa yang harus kita ikuti? Akhlaknya. Bagaimana Rasul sudah mengajarkan kita, perlakukanlah manusia ini dengan sebaik-baiknya, supaya Allah pun memperlakukan kamu lebih dari apa yang kamu lakukan kepada makhluk Allah. Rasul ajarkan. Apakah kita melihat Rasul pernah membenci musuhnya? Pernah tak? Ada seorang nenek Yahudi. Nenek Yahudi, setiap Rasul lewat, nenek itu meludah. Rasul diludahi. Rasul lewat lagi, nenek itu meludah lagi di hadapan Rasul. Rasul lewat lagi, diludahi lagi. Suatu hari saat Rasul lewat, nenek itu tak ada. Rasul kehilangan, sedih. Emang kita lewat rumah tetangga, diludahi sama tetangga, marah kita, kesel. Besok lewat lagi, tetangga itu meludah lagi, semakin kesel kita. Kalau bisa kita mau pusing, putar, tak mau lewat depan rumah tetangga. Itu. Dengar tetangga itu sakit, kita senang. Oh, bersumpah, syukuri mualaf itu. Kan gitu. Rasul cari tahu kemana nenek ini. Biasanya kalau aku lewat diludahi, ini tak ada, kemana? Rasul cari tahu. Ternyata nenek tersebut sedang sakit. Tak ada satupun orang yang nengok, yang jenguk. Rasul ke pasar, beli buah, beli makanan. Rasul bawa datang ke rumah nenek tersebut. Nenek Yahudi itu kaget melihat kedatangan Rasulullah. Ya Muhammad, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin balas dendam kepadaku ya Muhammad? Lah, tidak. Aku membawakan makanan untukmu, ibuku. Dipanggil ibuku oleh Rasul. Aku bawakan makanan untukmu, buah-buahan untukmu. Tapi kenapa kau lakukan itu ya Muhammad? Aku sudah berlaku buruk kepadamu ya Muhammad. Apa jawab Rasul? Rasul hanya tersenyum. Rasul katakan, barakallahu fiik. Engkau belum mengenalku. Makanlah. Semoga engkau sehat dan engkau besok bisa melanjutkan aktivitasmu. Mungkin engkau mau meludahiku lagi. Itu yang dikatakan Rasul, Bu. Ngingetin lagi, barangkali mau meludahi lagi. Tapi nenek tersebut mengatakan, menangis. Sebab cintanya Rasul, akhlaknya Rasul yang memanusiakan manusia, memuliakan para pembencinya. Lihat, jadi asbab nenek Yahudi itu memeluk agama Islam. Ini baru akhlak. Kita nggak bisa kasih hidayah, tapi kita bisa menjadi asbab hidayah orang lain. Dengan apa? Kesantunan kita, dengan akhlak kita, memperlakukan orang lain baik, baik sangka sama orang, tidak buruk sangka, tidak pernah menilai orang lain, tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik untuk orang lain, tidak menjudge orang lain. Untuk apa kita menilai orang lain kalau kita pun sedang dinilai oleh Allah? Untuk apa kita melihat dosa orang lain kalau kita pun punya dosa? Ada di sini yang gak punya dosa, maju ke depan, saya kasih hadiah.
saya, tangan kaki kemaluan saya, lalu tercium aroma-aroma busuk. Ini mic dan kursi tidak ada yang mau diduduki oleh saya. Saking jijiknya. Tapi dosa kita tertutup semuanya. Aib kita tertutup. Tak terlihat sama sekali. Allah tutupi aib kita. Buat apa kita buka aib orang lain? Buat apa kita menilai orang lain kalau kita saat ini sedang dinilai oleh Allah? Kita sedang tidak baik-baik saja di dunia. Ini. Ikuti. Bagaimana Rasul menebarkan cinta. Pembenci jadi cinta. Karena apa? Karena Rasul punya cinta. Saat kita punya teman-teman tak suka sama kita, tetap cintai. Doakan. Kita punya senjata tuh doa. Ada 3 wanita yang doanya Masya Allah. Ada 3 perempuan, 3 wanita yang doanya ini setara doanya 70 wali. Bahkan lebih baik dari 70 wali doanya. Siapa saja yang pertama? Doa anak perempuan kepada ayahnya. Maka kalian yang masih punya ayah, wahai anak perempuan, doakan ayahmu. Jangan lupa, setiap keringat ayahmu yang jatuh untuk mencari nafkah, untuk mendidikmu, untuk memuliakanmu, membuat engkau punya ilmu, itu dari kerja keras ayahmu. Maka doakan. Ini, perhatikan auratmu, karena ayahmu bertanggung jawab untuk itu. Tutupi auratmu. Apalagi ayah kita yang sudah meninggal, yang ditanya adalah aurat anak perempuannya. Kalau kita cinta dengan ayah kita, tutupi aurat kita. Yang kedua, doa seorang ibu untuk anaknya. Wahai para ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga ada di telapak kakimu. Jangan sampai surga itu membuatmu jauh dari ridhonya Allah. Kenapa? Karena doa-doamu yang tidak baik untuk anakmu. Saat kita kesal dengan anak kita, marah, tetap doakan yang baik. Jangan sekali-sekali keluar ancaman doa yang tidak baik untuk anak-anak kita. Terlahir ulama-ulama hebat, Imam Bukhari, Imam Sudes. Sebab apa? Doa dari seorang ibu. Imam Sudes waktu kecil senang bermain-main melemparkan debu, hingga debu itu masuk ke dalam makanan yang mau disajikan untuk tamu. Apakah ibunya, uminya marah? Tidak. Uminya hanya mendoakan, hai Sudes, kelak kau akan menjadi imam Masjidil Haram. Betul, jadi imam besar Masjidil Haram yang memimpin sholat tarawih, ya, sholat maghrib, sholat isya. Itu Imam Bukhari terlahir dari doa seorang ibu. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Doakan suamimu, wahai istri. Istri yang solehah tahu apa yang harus dia lakukan. Istri solehah tahu dia harus tetap tersenyum walaupun hatinya terluka. Tersenyum untuk suami, berlemah lembutlah untuk suamimu. Ini, suami pergi kerja, istri cium tangan, langsung ambil wudhu, sholat, doakan, ya Allah, jaga dia dari yang haram, ya Allah, berikan rezeki yang berkah, ya Allah. Ini istri salehah, baik sangka. Lihat, Rasul pernah mengatakan, wahai kalian, maukah aku tunjukkan istri-istri yang dirindukan surga? Kata Rasul. Siapa mereka ya Rasul? Yang pertama, cirinya al-wadud. Al-wadud. Bagaimana al-wadud itu? Yang senantiasa, istri yang senantiasa mencari perhatian, cintanya suami. Istri salehah, suami pulang, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia melihat 3 hal yang ada dalam diri suaminya. Yang pertama, pandangan suaminya kepada dirinya.
Yang kedua, penciuman suaminya kepada dirinya. Yang ketiga, perut suaminya kepada dirinya. Dilihat perutnya. Yang pertama, dilihat pandangan suami, matanya suami saat tertuju kepada istri. Istri terlihat seperti bidadari, cantik, rupawan, menggemaskan, nggak seperti zombie, pucat semuanya. Tak pakai ini apa nih, lipstick, tak pakai make up. Tapi saat keluar tanpa suami, hebohnya dandannya. Ya, ini. Saat bertemu suami pucat, pakai lipstiknya warna natural, abu-abu, yaitu warna bibir. Ya, bikin suami itu senang melihatnya. Kan ditulis di Al-Quran, ciri-ciri wanita soleha. Satu, saat dipandang dia menyenangkan. Istri soleha saat dipandang suaminya dia menyenangkan. Dia membuat senang hati suami. Nah ini, dia tahu tugasnya. Oh, dia harus tersenyum. Tersenyum sama suami. Suami datang jangan cemberut, apalagi tanggal tua. Ya, tanggal tua jangan cemberut. Sedekah ke suami, sedekah. Apa sedekahnya istri buat suami? Senyum. Kan senyum adalah sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Di jalan senyum-senyum sendiri, jangan. Berikan senyum yang terbaik buat suami. Lelahnya hilang melihat senyum istri, Masya Allah. Cuci pakaian suami, cucikan. Jangan suruh mesin cuci. Suami tak main lumpur kan? Paling cuma keringat doang. Cuci. Saya nih mau cerita sedikit boleh? Udah kebanyakan Umi ceritanya. Kelar-kelar nih, jam berapa sekarang? Saya sampai jam berapa? Lanjut. Dulu saya, kalian tahu lah siapa suami saya dulu. Famous. Di Indonesia dia Ustaz gaul pula. Sebutannya Ustaz gaul pula. Masuk kemanapun, ke anak muda masuk, karena itu dakwahnya. Dia tahu dakwah itu tidak boleh menjudge, dakwah itu tidak boleh memukul orang, walaupun dengan lisan kita. Tapi dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah bukan memukul, tapi merangkul. Tak enak bu dipukul tuh, tak enak. Dulu saya bicara tahun 96 ke belakang, saya tak seperti ini. Nah, saat saya dibawa sama beliau, saat itu belum jadi suami ya, baru mau dikenalkan oleh ibunya. Kebetulan ibunya ustazah. Tempatnya, rumahnya samping dengan majelis, samping dengan masjid, nyambung. Jadi setiap hari ada majelis. Saya dibawa ke rumah. Pas ada majelis, pakaian saya apa bahasanya di sini? Serono apa? Pakaiannya seksi lah. Nah, pakai tank top, pakai you can see you, bisa lihat I. Pendek, pakai high heels, model, ya, majalah Aneka tahun 97, pakai high heel, mata biru, seperti habis ditonjok, pakai softline, rambut boleh tidak, tapi merah. Padahal dari Jawa, saya orang Semarang, ya. Datang dong, dibawa sama beliau, dikenalin sama ibunya. Ada ibu-ibu majelis semuanya. Saya seperti orang yang dari planet datang ke bumi. Seluruh mata nih, seolah-olah saya ditelanjangin. Saya dilihat, matanya ibu-ibu saat itu julid semuanya sama saya. Tahu julid ya? Mata julid seperti apa?
Bisa tak mata Juli contohkan ke saya? Ya, mata Juli tuh dia tajam sekali tatapannya dari atas sampai ke bawah. Sudah Juli belum? Ya, itu mata Juli menelanjangi saya saat itu, pakaiannya seperti itu. Ya wajar sih. Jeffrey juga sih gak kasih tahu sama saya. Udah tahu rumahnya samping masjid, rumahnya buat majelis. Saya diajak ke rumahnya, pakaiannya seperti itu. Wajar kalau ibu-ibu saat itu dari atas sampai bawah pandangi saya. Malu, marah. Tahu apa yang saya ucap dalam hati saya? Sok solehah semuanya. Lihat aja, saya justru terpacu saat itu. Lihat, saya akan buktikan sama kalian semuanya. Itu saat itu yang terucap dalam diri saya. Berproses sampai akhirnya menikah, hijrah, berhenti dari dunia model. Gak pernah tahu bakalan seperti ini saya. Dulu saat saya hijrah, saya salah niatnya, salah memaknai hijrah. Yang saya perhatikan justru kalau saat sudah hijrah, yang saya kumpulkan pakaiannya. Yang saya kumpulkan, saya searching, saya cari tutorial hijabnya. Oh, mengikuti fashion. Di Indonesia muncul fashion jilbab pasmina seperti turban yang dililit-lilit di kepala. Saya ikuti. Kepala saya besar seperti ban Vespa. Saya pernah coba itu, besar sekali kepala saya. Berkembang lagi, ada fashion lagi, pakai jilbab yang dililit-lilit di leher sampai kecil lehernya, sampai bicara susah, kecekik. Saya coba juga. Ada lagi berkembang, fashion lagi, model jilbab yang ada bandananya, ada bunga-bunga di sini. Subur sekali kepala saya. Udah saya coba juga. Apa? Sampai dipenuhi ini jarum. Ternyata salah. Kumpulin pakaiannya. Luar biasa. Berproses, ternyata salah. Sampai akhirnya Allah kasih ujian. Saya sedang belajar mencari Allah. Saya sedang belajar mengikuti akhlak Rasulullah. Walaupun belum bisa, tapi berusaha, pengen kenal. Kita punya Rasul itu keren banget. Kita punya Nabi itu keren, pakai banget, keren banget. Yang ngajarin kita cinta, pengorbanan. Rasul dicaci gak pernah marah, memuliakan para pencacinya. Bahkan saat Rasul ke Taif, Rasul ke Taif, saat pertama kali Rasul hijrah ke Taif, pengen mengajak orang-orang di Taif itu beriman kepada Allah. Rasul diperlakukan buruk sekali, dilemparin batu hingga keningnya berdarah. Rasul, apa nih namanya, darah yang memuncul ini sama Rasul ditampung, tampung ya, di apa bahasanya di sini? Tadah, ditadah darahnya. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, sudah lepaskan saja, nggak usah ditadah, itu darah biarkan saja. Apa kata Rasul? Jangan. Jikalau darah ini, satu tetesan darah pun jatuh di tanah Taif, saya takut tanah ini akan tenggelam. Ditadahin, Rasul gak kepingin. Bahkan malaikat penjaga Jabal Taif menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau engkau ingin Jabal Taif ini aku hancurkan untuk mereka, ya Rasulullah, aku akan hancurkan.
Rasul gak mau, jangan. Aku berharap suatu saat dari mereka yang beriman kepadaku dan beriman kepada Allah, ini Rasul kita, memuliakan. Ada seorang pengemis, tahu pengemis tua, di zaman Rasul, buta, setiap hari mencaci Rasul. Bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, bunuh Muhammad, Muhammad penipu. Setiap hari yang keluar dari mulut si pengemis buta itu seperti itu. Rasul lewat, tersenyum. Rasul pulang, meminta makanan kepada istrinya. Wahai istriku Aisyah, apakah ada makanan di rumah kita? Hanya ada roti ini ya Rasulullah. Baik, berikan kepadamu. Rasul kembali kepada pengemis buta yang mencaci lagi. Bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, penipu, bunuh Muhammad. Rasul berdiri di hadapan pengemis itu, menyuapinya. Sebelum disuapi, Rasul tahu cara memuliakan. Dihaluskan makanan tersebut dengan tangannya Rasul, karena pengemis buta itu tak punya gigi. Dihaluskan supaya pengemis itu mudah untuk mengunyah. Dihaluskan melalui tangan Rasul. Hai anak muda, kalau ketemu Muhammad, bunuh Muhammad. Dia penipu, dia pembohong. Padahal yang dibicarakan ada di depannya sedang menyuapinya. Suatu hari saat Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah putrinya, yaitu Aisyah. Wahai putriku Aisyah, kebiasaan baik Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan itu apa? Oh, Rasulullah sering berdiri di ujung jalan di depan pengemis buta, menyuapi pengemis itu. Baik, kalau begitu bawakan aku makanan. Ambil makanan. Di depan pengemis itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar nih pengemis sedang mencaci lagi Rasul. Bunuh Muhammad, Muhammad pembohong, Muhammad penipu, bunuh Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ibu, Rasul nyuapin dia yang mencaci lagi Rasul. Tersenyum Abu Bakar, disuapi, suapi lagi. Pengemis ini enggak bodoh, dia tahu makanan yang halus dan yang kasar tahu, tangan yang wangi tahu, dipegang. Siapa engkau? Engkau bukan orang yang nyuapin aku. Aku yang biasa suapin kamu. Tidak. Orang yang suapin aku ini tangannya wangi sekali, makanannya halus. Kemana orang ini? Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau ingin tahu siapa yang menyuapimu? Dia sahabatku. Lalu kemana sahabatmu? Engkau ingin tahu? Dia sudah meninggal. Engkau ingin tahu siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Muhammad, bergetar seluruh tubuhnya, jantungnya berdebar. Selama ini orang yang dia caci maki, dia hina, dia menyeru orang-orang untuk membunuh Muhammad, justru yang berdiri di hadapannya, memuliakan, menyuapinya, menghaluskan makanannya sebelum masuk ke dalam mulutnya, menangis, bertanya kepada Abu Bakar, lalu kemana Muhammad? Apakah dia marah kepadaku, dia tidak datang lagi menemuiku? Kemana Muhammad? Dia sudah meninggal. Semakin menangis, wahai sahabat Muhammad, antarkan aku ke makam Muhammad. Hari ini aku akan memeluk agamanya Muhammad. Ini akhlak Rasul sudah contohkan sama kita. Bagaimana cara memuliakan orang lain. Ingat, kalau kita memuliakan orang lain tanpa kita minta untuk dimuliakan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain tanpa berharap kita diperlakukan baik, Allah sendiri yang
tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Yang terakhir, supaya Rasul bangga dengan kita, yuk bantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara bantu dakwahnya? Apakah harus seperti saya, Kak? Saya juga gak pernah punya cita-cita duduk seperti sini. Enggak. Saya bodoh ilmu, bukan ustazah. Jangan panggil saya ustazah, panggil Umi saja, saya sudah senang. Saya tidak pernah mimpi bahwa saya bakal kaki saya keliling dari kota ini, masjid ini, negeri ini, sampai di Taiwan, sampai di Hong Kong. Awal 2014 saya ke Taiwan dakwah. Ke Hong Kong hampir 6 bulan sekali saya di Hong Kong. Saya nggak punya mimpi seperti itu, tapi Allah yang mentakdirkan. Yang tahu adalah suami saya. Gak ada yang tahu saya. Saya hanya ibu rumah tangga saja. Hari-hari saya bersama anak-anak saya, mengurus mereka, mendidik mereka. Walaupun pernah saya, anak saya yang ketiga, saya izin sama beliau, "Bi, boleh nggak sih Umi mau sekolah lagi? Bosen di rumah nih. Sekolah apa?" kata beliau. Yang panjang, siksa kubur setiap hari ada. Kalau kita nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan yang terbaik, kendaraan yang nggak ada bahan bakarnya, bagaimana kita bisa berjalan dalam perjalanan yang sangat panjang menuju ke Allah setelah kematian? Maka dunia tempatnya, kesempatan cuma ada di dunia, dan itu cuma sekali saja kesempatannya. Maka setelah bicara begitu, beliau bilang, lalu kamu peduli ya dengan anak yatim. Banyak anak-anak yatim yang putus sekolah, banyak anak-anak yatim yang bingung, kadang tidur di pinggir jalan, gak punya rumah. Kamu bikinkan rumahnya, karena anakmu bagian dari mereka. Gak paham juga. Malamnya Allah ambil, jam 12:30 malam, kecelakaan. Allah punya hak untuk memisahkan. Saat itu saya merasa dia milik saya, tapi ternyata bukan milik saya. Kita manusia gak punya hak untuk memiliki. Kita cuma disuruh menemani saja. Ibu punya suami, disuruh menemani saja sampai batas waktu yang ditentukan. Saya cuma disuruh menemani sampai 40 tahun usianya beliau. Saat itu 36 tahun saya, sekarang saya 46 tahun usia saya.
cuma disuruh menemani di usia 13 tahun pernikahan, hanya itu saja. Oh, berarti bukan milik saya. Kata saya itu milik saya, ternyata bukan. Saya cuma menemani saja. Menemani dalam taat sebagai seorang istri. Dikasih amanah suami, temani. Dalam kata menemani itu, jadikan sebuah ketaatan. Supaya nanti menemaninya gak cuma sampai di dunia, tapi diizinkan sampai sesurga bersama. Kalau dua-duanya taat. Dikasih anak, bukan milik kita, bukan milik saya, anak saya. Saya cuma disuruh menemani entah sampai kapan. Anak saya juga disuruh menemani saya entah sampai kapan usia saya. Tapi dalam kalimat menemani ini, jadikan ada ketaatan supaya nanti bukan cuma menemani di dunia, tapi sampai di surga. Karena di dunia perpisahan itu wajar. Jangan sampai kita berpisah yang gak wajar. Apa sih perpisahan yang gak wajar? Dunia pisah wajar. Ada yang bercerai wajar. Allah punya hak untuk memisahkan. Kalau Allah sudah cemburu sama hambanya, maka jangan pernah bikin Allah itu cemburu. Mungkin buat saya Allah cemburu dengan saya. Dulu saya memiliki suami, merasa memiliki, bangga, punya popularitas, saya dipuji-puji orang, dikenal orang, saya punya rumah mewah, harta banyak, semua ada. Hingga saat suami meninggal, ayah saya meninggal, saya marah sama Allah. Allah kasih teguran yang dahsyat buat saya di saat rumah saya terbakar habis, tak disisakan. Wallahi, di situ Allah dekat sekali. Yang saat itu saya marah bertanya, kenapa ya Allah? Dia masih muda ya Allah, kenapa Engkau ambil ya Allah? Anak saya masih kecil-kecil ya Allah, Engkau tega sekali ya Allah, gak adil sekali. Saat marah bertanya kenapa aku? 2014 saat Allah cemburu, habis rumah saya terbakar. Barang-barang yang selama ini saya kejar, saya kumpulin, harta saya kumpulin, perhiasan dan lain-lainnya untuk investasi, habis gak disisain satu pun. Tapi saya bersyukur, kenapa? Disitulah Allah ada. Setengah 2 malam dini hari saya terbangun, rumah saya sudah api semuanya, mati lampu, gelap, panasnya api di dunia. Wallah, kalau bukan Allah yang nyelamatin saya, kalau bukan Allah yang kasih kesempatan saya, sudah mati semuanya saya sama anak-anak saya. Disitulah saat satu manusia pun tak bisa menolong, Allah ada buat kita. Saat satu manusia pun meninggalkan kita, Allah gak pernah ninggalin kita. Tapi kita yang lebih banyak meninggalkan Allah. Kita banyak punya janji sama Allah. Malam punya janji buat tahajud, kadang kita tidak terbangun. Kita janji buat sedekah, kadang kita tunda lagi. Kita banyak janji sama Allah. Tapi malam itu Allah buktikan bagaimana cintanya Allah, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sesusah apapun hambanya. Allah selalu ada. Di situ saya terbangun. Saya hanya bisa merambat-rambat, memegang kamar anak-anak saya, mencari anak-anak saya dan nyelamatin anak-anak saya. Akhirnya loncat dari lantai 2 ke lantai 1, keluar. Selesai. Habis cuma bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, terserah Engkau, ampuni hamba ya Allah. Di situ surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Di situ saya baru paham, oh selama ini saya merasa memiliki makhluknya, membuat Allah cemburu. Saya terlalu berlebihan mencintai makhluknya, berlebihan mencari harta, berlebihan mencintai dunia, mencintai popularitas, senang dikenal, senang dipuji.
sombongkan dari diri kita manusia yang hina ini. Di situ titik balik saya mencari Allah. Di situ titik balik saya ingin mengenal Allah. Di situ titik balik saya malu sama Allah. Selama ini Allah sudah bisikin, wahai hambaku. Dengan kelemah lembutannya saya tak dengar. Allah sentuh, saya masih belum nengok. Masih cinta dunia, hingga Allah kasih teguran, habis semuanya. Cuma disisain anak-anak saya. Ini harta saya yang menyelamatkan saya bisa ke surga, bisa ke neraka. Dari mulai dibisikin, disenggol, disentuh sama Allah sampai ditampar, ditabok bahasanya nih, ya sama Allah. Masih gak sadar juga keterlaluan sekali jadi hamba. Di situ baru saya bersyukur. Saya bertanya, ya Allah ampuni saya, selama ini saya merasa ujian saya paling berat. Kehilangan makhluk, kehilangan suami, kehilangan ayah saya, berturut-turut kehilangan rumah beserta isinya. Saya bingung tinggal di mana, gak punya apapun, gak punya pakaian, gak punya makanan. Dulu saya mengkoleksi apapun saya koleksi. Sekarang pakaian saya di lemari cuma 15 biji. Ininya aja yang dipakai. Besok pakai ini, besok yang itu lagi. Cuci kering pakai. Kayak iklan ya. Cuci kering pakai. Kenapa? Karena saya takut. Saat saya paham bagaimana pakaiannya Sayyidah Fatimah, saya malu. Berusaha belajar, berusaha nggak mau akhirnya dihisap lagi. Saya kebayang kalau bagaimana hisap saya yang semua saya kumpulkan, mungkin saya paling lama hisapnya. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Ada hikmah dari ujian itu. Oh, ternyata ujian saya belum ada apa-apanya dibanding ujiannya para nabi, dibanding ujiannya istri-istri nabi. Lihat satu yang terakhir, buat pemicu kita supaya kita semangat sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Lihat Siti Hajar. Saya mengambil contoh Siti Hajar. Siti Hajar saat ditinggalkan suaminya di padang yang tandus, tidak dibekali apa-apa. Saya ditinggalkan, saya masih punya rumah walaupun terbakar. Tapi saya ada anak-anak saya, masih dikasih kesempatan sama Allah, bisa kerja, ada bekal, punya tetangga, punya teman yang masih bisa bantu. Siti Hajar ditinggalkan suaminya bersama anak sematawayangnya Ismail di padang yang tandus sendiri. Tapi ada kalimat yang indah yang keluar dari Siti Hajar. Dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Iya, kata Nabi Ibrahim. Ini kalimat yang indahnya. Kalau begitu, aku ridho, karena aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Ini kalimat yang indah dari seorang perempuan. Betul diuji. Ismail menangis, lapar, haus, air susu. Hajar sudah kering, habis. Dia berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, mencari pertolongan, mencari air, mencari makanan, tak ada. Kembali lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 7 kali. Apakah disia-siakan sama Allah? Tidak. Lihat, akhirnya dari kaki Ismail keluar yang namanya air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam itu tidak diminum oleh Siti Hajar, maka air itu akan mengalir ke seluruh bumi. Tapi Siti Hajar meminum air tersebut hingga air itu menjadi muara, menjadi sumur, akhirnya sumur Zam-Zam. Tidak disia-siakan oleh Allah. Saat diminum, akhirnya dia bisa menyusui Ismail. Dan Allah memberikan penghormatan kepada Hajar. Sofa Marwah menjadi bukti syiar agamanya Allah. Seluruh umat di dunia, umat Islam di dunia, saat ingin ibadah hajinya sah, saat ingin umrahnya sah, harus melewati yang namanya Sofa dan Marwah, sa'i yang dilakukan oleh seorang wanita, yaitu Siti Hajar. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamarat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwafa khairan fa innallaha syahirun alim. Sofa dan Marwah menjadi bukti
di syiar agamanya Allah. Ini Sa'inya Hajar adalah sebuah perasaan dan penggabungan perasaan dan keimanan. Perasaan yang mungkin saat itu ditinggalkan oleh suaminya, tapi dia olah perasaan itu menjadi sebuah keimanan, keyakinan dia kepada Allah, keridoannya kepada Allah. Apa itu ridho? Rela hati menerima ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Beriman itu gak cukup kita dengan sholat saja. Beriman itu gak cukup kita zikir, sedekah, ibadah, gak cukup. Tapi beriman, kita ridho dengan apapun yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, dengan segala ujian-ujiannya. Karena dengan ujian, cara untuk meraih ridho Allah. Dengan ujian di dunia, cara kita untuk bisa sampai ke surganya Allah. Insya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini jadi perubahan buat diri saya. Sebaik-baik diri saya, masih jauh lebih baik kalian yang mendengarkan saya. Seburuk-buruk kalian, masih jauh lebih buruk diri saya. Hadza min fadli Rabbi. Mari kita sama-sama berdoa. Kita jadikan malam ini malam pengampunan dosa dari Allah untuk kita semuanya. Kita jadikan malam ini Allah berikan hidayah. Malam turunnya hidayah, malam turunnya maghfirah, malam turunnya rahmat Allah. Dan keluar dari sini kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Keluar dari sini kita menjadi hati-hati yang bersih dari benci, dari kecewa, dari dendam. Allah bersihkan hati kita semuanya. Allah perbaiki iman-iman kita semuanya. Dan kelak Allah pilih kita menjadi salah satu barisan di belakang Sayyidah Fatimah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna irhamna ya Allah. Hadirkan wajah kedua orang tua kita, baik yang sudah mendahului kita, hadirkan wajahnya. Hadirkan wajah ayah dan ibu kita. Kita kirimkan istighfar. Karena saat kita beristighfar untuk mereka yang sudah mendahului kita, Allah hentikan siksa kuburnya. Astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Pandangi wajah mereka, pandangi. Ampuni jika kami pernah durhaka kepada mereka. Ampuni jika suara kami pernah kami keraskan di hadapan mereka. Ampuni jika kaki ini kami letakkan di hadapan mereka. Sayangi mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil dan besarnya kami. Ampuni dosa mereka ya Allah. Buat orang tua kami yang sudah mendahului kami, sudah berpulang kepadamu, lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Jauhkan dari siksa kubur. Jangan kau siksa kedua orang tua kami atas maksiat kami. Jangan ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sebutkan nama orang tua masing-masing. Khusus hadiah hati.
masih hidup ya Rob.